Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Di kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan kisi-kisi soal terkait ujian pemantapan sekolah. Nah, khusus di mata pelajaran Bapak akan menjelaskan 20 soal contoh soal terkait kisi-kisi soal ujian pemantapan sekolah. Nah, adapun dari 19 sub materi seperti yang kalian lihat di layar, ada 19 submateri yang terdiri dari submateri di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, masing-masing submateri sebagian besar hanya ada satu soal. Nah, ada hanya satu submateri, yaitu tepatnya di bagian submateri optik. Nah, itu ada dua soal. Nah, untuk mempersiapkan waktu, Bapak langsung saja menjelaskan kisi-kisi soal yang pertama, yaitu terkait topiknya adalah besaran. Nah, ketika kalian menemukan soal yang seperti ini, namun secara keseluruhan, kalau udah kalian menemukan soal dalam bentuk pilihan ganda, itu trik yang pertama kalian perhatikan soalnya, yang kedua adalah optionnya. Nah, jadi ada beberapa soal yang pengecahnya sedikit. Nah, kalian kata kuncinya mungkin ada beberapa kata kunci yang perlu kalian ketahui, dan setelah itu kalian sesuaikan dengan optionnya. Nah, maka di situ kalian akan mengetahui mana option yang sudah salah. Seperti itu. Nah, seperti soal yang kisi-kisi soal yang pertama ini contoh soalnya ya. Nah, misalkan kalian menemukan soal seperti ini. Ada tabel, kemudian ada redaksi soalnya. Nah, di redaksi soal yang ditanyakan adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kata kuncinya yang cukup satu adalah fokus kalian adalah di besaran pokok. Nah, ada 7 besaran pokok yang harus kalian kuasai. Nah, dari 7 besaran pokok itu, dari 5 nomor yang tertera di tabel, mana kategori besaran pokok, itu udah pasti di optionnya ini nanti, itu kalian abaikan saja. Nah, konsepnya apa? Nah, ini 7 besaran pokok yang harus wajib kalian kuasai. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat beserta satuan SI-nya. Ini harus kalian bisa kuasai. Nah, alat ukur ini kadang-kadang jarang keluar soalnya. Meskipun ada keluar, tapi sebagian besar, sebagian ini yang keluar. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian menjawab soal yang ini? Nah, seperti yang Pak bilang tadi, bahwa kata kuncinya besaran pokok. Nah, contohnya saja, jika kalian fokus pada besaran nomor pertama, volume. Nah, di volume, nama volume ini tidak ada tertera di besaran pokok. Jadi, nomor 1, kemungkinan ya, jawabannya. Kemudian, berarti angka 1 ada di option A sama B. Nah, jadi itu pilihannya kalian. Kemudian yang kedua, kuat listrik ada di kategori besaran pokok. Jadi yang ada nomor 2 itu sudah pasti jawaban yang salah. Jadi yang ada angka 2 option A udah pasti salah. Yang C sudah pasti salah. Nah, seperti itu. Kalau secara logikanya kalian main, ya ketika kalian sudah menemukan ini, udah pasti option yang benar pasti B. Nah, permasalahannya sekarang, benar nggak? Nah, kadang-kadang kan antara logika sama apa yang kalian yakin kadang-kadang nggak match ya. Nah, kadang-kadang ada kontranya juga. Nah, untuk membuktikannya gampang saja. Nah, jadi ketika pernyataan nomor 2 kalian masih ragu-ragu, tinggal di satu pernyataan aja. Nah, tadi yang ada angka 2 udah pasti salah. Berarti fokusnya kan tadi kan kalian menjawabnya antara A sama B. Nah, tetapi B sama C masih ada pilihan 45, 45. Nah, jadi fokusnya kalian 45 ya abaikan saja. 45, 45 udah pasti benar. Tinggal aja sekarang 1 sama 3. Intensitas cahaya masuk kategori besaran pokok. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, jadi tidak perlu semua pernyataan atau nomor yang ada di tera di sini kalian bahas satu persatu. Nah, cukup ada 2 atau 1 aja. Nah, itu sudah mewakili nanti kalian udah tahu mana yang coba yang benar. Jika pengecahnya enggak fleksibel, tidak
serumit ya. Istilahnya pengecohnya itu sedikit sekali. Nah, kalau pengecohnya banyak, nah itu yang perlu ekstra belajar terkait penguasaan materinya. Nah, jadi opsi yang benar adalah B. Nah, kemungkinan nanti soalnya bisa dikembangkan dalam bentuk cerita atau aplikasi dalam kehidupan sehari. Yang penting kata kunci adalah kalian harus menguasai besaran pokok. Ya, oke, kita masuk ke submateri bagian pengukuran. Nah, ini masih materi kelas 7 ya anak-anak ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak hanya memberikan gambaran terkait pengukuran, salah satunya menggunakan stopwatch. Nah, sementara pengukuran yang lain bagaimana? Nah, tolong kalian review kembali, kalian baca-baca sendiri ya modul yang sudah Bapak berikan waktu kalian di kelas 7. Nah, jadi di situ sudah ada dari jangka sorong, penggaris, mikrometer skrup. Nah, itu sudah lengkap sekali maupun timbangan. Nah, sekarang pada kesempatan di sini adalah menggunakan stopwatch. Nah, di soal ini kata kuncinya adalah kalian harus menguasai jarum yang panjang itu menunjukkan apa, kemudian jarum yang pendek itu apa. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya 2 tahun yang lalu selama waktu mengajarkan di kelas 7, bahwa itu jarum yang panjang itu menunjukkan detiknya, kemudian jarum yang pendek itu menunjukkan menit. Nah, jadi panjang menunjukkan detik, pendek menunjukkan menit. Nah, bagaimana konsep selanjutnya? Konsep selanjutnya harus kalian kuasai adalah 1 menit berapa detik, 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik. Nah, itu yang perlu kalian kuasai. Nah, selanjutnya jika kalian sudah menguasainya, nah sekarang kalian fokus. Nah, di sini jarum yang panjang di sini menunjukkan, ingat, 1 skala dari 0 sampai 5 ada 5 skala, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 skala mewakili 1. Nah, jadi ketika kalian menemukan 1 skala di sini setelah 25 lebih 1 skala, maka ini tepat di angka 26. Jadi jam yang panjang menunjukkan detik ke 26. Nah, terus bagaimana dengan jarum yang pendek? Nah, hitung aja dari pusat di sini sampai di angka 5 berapa skala itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 skala. Jadi 1 skala juga mewakili 1. Nah, jadi angka berapakah yang ditunjuk? Nah, kita hitung aja. 1, 2, 3 berarti menit ketiga. Jadi di jarum pendek menit ketiga, kemudian di jarum yang panjang detik ke 26. Permasalahannya sekarang adalah optionnya. Apakah optionnya itu menit, jam, ataukah detik? Itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, sementara di sebuah soal ini Bapak mengarahnya adalah ke detik. Nah, jadi dari menit kalian ubah ke detik. Nah, seperti itu akan konversikan satuannya, baru kalian jumlahkan. Jadi seperti ini jawabannya nanti. Jadi jarum yang panjang menunjukkan detik ke 26, kemudian jarum yang pendek menit ke-3, kemudian kalian konversikan ke satuan detik, jadi 3 kali 60, dapatnya adalah 180 detik. Kalian jumlahkan, jadinya 206 detik. Jadi opsi yang benar adalah A. Nah, seperti itu gambarnya anak-anak. Nah, nanti di soalnya nanti kemungkinan bisa divariasikan, dikombinasikan, ada 2 buah stopwatch atau lebih dari 2. Nah, kemudian apakah nanti waktunya itu dijumlahkan atau diselisih atau selisih? Nah, itu tergantung. Yang penting kata kuncinya kalian adalah menguasai konsepnya pertama, jarum yang panjang menunjukkan apa, kemudian jarum yang pendek menunjukkan apa. Kemudian konsep selanjutnya adalah konversi satuan dari jam ke menit berapa, dari menit ke detik berapa, atau dari jam ke menit berapa. Jam ke detik. Oke? Itu anak. Jadi seperti itu di kisi-kisi soal, contoh soal bagian pengukuran. Selanjutnya adalah perubahan unit zat endoterm ataupun eksoterm. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena soalnya bervariasi sekali, bisa dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga dalam bentuk pernyataan, bisa juga dalam bentuk kalimat, ya, kalimat tidak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal kalian menyesuaikan, ya. Dan misalnya seperti ini, yang perlu kalian kasih adalah endoterm sama exo. X berarti keluar, endo berarti masuk. Nah, jadi exo endo berarti memerlukan.
Kalau kita endo berarti memerlukan kalor. Berarti salah satu perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor itu namanya endoterm. Kemudian yang eksoterm adalah perubahan wujud zat yang melepaskan kalor atau tidak memerlukan kalor, seperti itu. Jadi konsep yang ini perlu kalian kuasai. Jadi di contoh soal ini adalah kata kunci adalah melepaskan kalor, berarti eksoterm bukan endoterm. Nah, oke. Nah, perlu kalian ketahui ini semua yang Pak berikan di sini lah berupa modul Bapak di waktu di kelas 7. Ingin kalian buka-buka lagi modul yang Pak berikan, apakah masih atau gimana ya. Oke, nah jadi endoterm berapa wujud zat yang membutuhkan kalor, contohnya apa? Menyulim, menabur, dan menguap. Kemudian eksoterm adalah perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, contohnya mengkristal, membeku, dan mengembun. Nah, seperti pertanyaannya adalah melepaskan kalor, kalian fokusnya ke eksoterm. Jadi proses mengkristal kalian cari, membeku, atau mengembun. Nah, dari 4 pernyataan, sekarang cari yang benar. Nah, seperti itu. Nah, manakah? Kalau kita fokus ke pernyataan pertama, air sirup disimpan oleh Made ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Kalau sudah masuk kategori, kalau udah berhubungan dengan kulkas, berarti konsepnya kan pasti membeku. Nah, kalau sudah membeku, berarti itu proses eksoterm, melepaskan kalor. Nah, jadi pernyataan satu udah pasti benar. Kalian fokusnya yang ada angka 1. Nah, seperti itu. Maka opsi yang kemungkinan adalah A sama B, C dan D abaikan saja. Nah, sekarang antara A dan B ada pilihan 2 sama 3. Nah, 2 sama 3 ini kalian pilih yang mana aja boleh. Nggak usah semuanya dibuktikan. Cukup salah satunya aja. Misalkan kalian membuktikan di nomor 2. Uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. Diembunkan berarti proses pengembunan. Apakah pengembunan merupakan termasuk endoterm atau eksoterm? Lihat kembali ke pernyataan di sini. Mengembun proses, satu proses eksoterm. Berarti opsi yang benar adalah 1 dan 2. Nah, jadi seperti itu menjawabnya. Nah, nanti soal yang realnya kemungkinan bisa dikembangkan. Salah satunya contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Langsung mungkin dalam bentuk gambar kah? Atau masih dalam bentuk pernyataan seperti ini. Yang penting kalian harus menguasai mana eksoterm, mana yang endoterm. Oke, Nana? Nah, jadi opsi yang benar adalah 1 dan pernyataan 1 dan 2. Opsi yang benar adalah A. Oke, berikutnya berkaitan dengan suhu. Nah, berkaitan dengan suhu, ada beberapa rumus cepat yang kalian mungkin akan temukan di beberapa sumber buku. Tapi Pak penekankan adalah di konsep dasar yang ini. Ya, jadi semua buku konsep dasarnya sebenarnya dasarnya adalah dari sini. Dari sebuah sumber konsep dasar ini akan dikembangkan menjadi rumus cepatnya. Misalkan C sama R, rumus cepatnya C berapa? 5/4 kali R. Atau R ditanya berhubungan dengan C, rumus cepatnya gimana? R sama dengan 4/5 kali C. Seperti itu. Nah, jadi konsep dasarnya adalah konsep dasarnya yang ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalau kalian masih menggunakan konsep yang Pak berikan, nah setiap yang ditanya taruhlah di ruas kiri, agar kalian nggak membingung ketika mengadili silang. Ya, Pak, bagaimanakah kalau saya boleh nggak saya menggunakan rumus cepatnya? Boleh, asal dengan catatan kalian ingat apa yang kalian kuasa itu, ya, terutama rumusnya, karena di fisika jujur aja banyak sekali rumus. Ya, sedikit kalian lupa rumus, otomatis kalian akan bisa menjawab soal-soal. Nah, kemungkinan benar pun apa yang kalian pilih, yaitu kemungkinan juga persentase kebenarannya pun pilihannya kalian adalah mungkin di bawah 50%. Ya, nah ketika kalian menemukan soal seperti ini yang diketahui adalah Fahrenheit, kemudian yang ternyata Celsius. Nah, ingat ketika itu yang ditanya, F-nya diketahui, Celsiusnya ditanya, ingat Celsiusnya ada di ruas kiri. Jadi rumus yang kalian gunakan jangan semuanya, cukup C sama F. Berarti rumusnya C/5 sama dengan F kurang 32/9. Jadi sebetulnya kalau kalian langsung kali silang boleh. Jadi rumus bilang nanti C sama dengan 5/9 dikali dalam kurung F kurang 32. Pak, kalau masih menggunakan konsep seperti ini boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi Bapak masih menggunakan konsep yang Bapak berikan. Adalah C/5 F dikurang 32/9. Nah, sekarang kalian masukkan F-nya 77 dikurang 32 dibagi 9. Langsung kalian bagi apa-apa. 77 kurang 32 dapatnya 45. 45 dibagi 9 dapatnya 5.
Nah, sekarang baru klik silang. 5 yang di bawah di sini dikali dengan hasil yang ini. Jadi 5 kali 5 nanti jadinya. Ya. 5 kali 5 adalah 25 derajat Celcius. Jadi ini derajat Celcius ya. Dan di sini derajat ini. Ya. Jadi opsi yang benar adalah B. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti bisa saja dalam bentuk tampilan gambar harus menguasai. Ya. Baik, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan terkait dengan suhu ya. Selanjutnya Bapak langsung maju ke kisi-kisi soal berikutnya adalah ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Nah, ini tolong kembali kalian harus ingat lagi, review kembali materinya kalian di kelas 7. Tolong dibuka-buka bukunya. Ya, dan jika kalian menemukan soal seperti ini, nah nanti bisa saja dikembangkan soalnya dalam bentuk gambar, pernyataan, kalimat, kalimat ya. Nah, nanti itu tergantung kalian memahami enggak pernyataan tersebut. Nah, konsep Bapak memberikan beberapa gambaran garis besarnya saja. Kalau zat padat itu volume dan bentuknya akan selalu tetap. Ya. Kemudian zat cair volumenya tetap, bentuknya akan berubah-ubah. Kemudian gas, nah itu baik bentuk dan volumenya dia akan selalu berubah. Poin itu aja yang perlu kalian kuasai. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, nah kalau pengecanya nggak ada, nggak terlalu banyak sekali pengeca, cukup kalian menguasai itu udah pasti ketemu jawabannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kayu berarti zat padat yang ditanya di soal yang kalian lihat ini, ya. Nah sebelum itu Bapak sudah memberikan beberapa konsep. Kalau padat gimana, cair gimana, gas gimana, nah, kalian bisa menyalinnya sendiri ya. Atau mungkin kalian sudah bisa cukup menguasai ya silahkan langsung. Bapak memberikan gambar secara umum aja. Nah kalau sudah kalian menguasai seperti itu, nah sekarang karena ini yang ditanya adalah zat padat, fokus yang tadi Pak udah sampaikan bahwa kalau zat padat adalah bentuk dan volume tetap, cari option yang bentuk dan volumenya tetap. Nah, option A, volume berubah-berubah. Berarti ini gas seharusnya kok, tanpa kalian memperhatikan ini ya. Berarti pernyataan A ini dari segi volume dan bentuk ini pasti gas yang punya. Kalau yang di sini volumenya berubah, bentuk tetap, nah ini zat cair yang punya. Kok kalian memperhatikan dari segi volume dan bentuk saja. Kemudian kalau tetap, volume tetap, kalau volumenya berubah, bentuknya tetap, nah ini tidak ada ya, ini tidak masuk kategori. Tetapi kalau volumenya tetap, bentuknya berubah, nah ini zat cair yang punya. Tapi ketika kalian bertemu atau menemukan konsep volume tetap, bentuk tetap, nah berarti option yang D yang benar. Nah sisanya nggak usah kalian perhatikan karena di sini nggak ada pengecoh, tetap-tetapnya nggak ada. Yang ini berubah tetap berubah. Yang ada cuma tetap. Nah berarti ini udah pasti ini benar. Jadi zat padat itu adalah volume dan bentuknya tetap, kemudian jarak antar partikelnya sangat kuat. Kenapa kuat? Karena jarak antar partikelnya sangat berdekatan sehingga gaya antar partikelnya sangat kuat sekali. Oke, seperti itu. Nanti ketika dikembangkan soalnya ingat konsep yang diberikan tadi. Oke, berikutnya akibat rotasi dan revolusi bumi. Nah, di contoh soal ini Bapak membahas tentang revolusi bumi. Nah, kemungkinan nanti soal yang bisa harus kuasai adalah akibat rotasi bumi apa saja. Kemudian kemungkinan bisa saja dia masih soalnya di revolusi bumi. Nah, tergantung nanti praktek di lapangnya nanti adalah yang kalian temukan di lapangan apa. Nah, ini kan pelajari rotasi dan revolusi buminya. Nah, pada kesempatan ini, di soal ini, posisi, kalian perhatikan di sini posisi bumi di mana belahan bumi selatan mendapatkan cahaya lebih banyak ketimbang belahan bumi utara, sehingga di belahan bumi selatan ini cahaya lebih banyak ya, terang siang. Nah, kemudian yang di belahan bumi utara mengalami gelap ya. Nah sekarang perlu kalian ketahui, kembali lagi review kembali materi kalian di kelas 7 konsep yang ini. Nah di konsep yang ini dari bulan Maret, Juni, September, Desember, dan kembali lagi di bulan Maret. Nah, ada 3 titik di bulan Maret, September, titik 1, ya,
titik 2, titik 3, dan titik 5. Nah, kembali lagi di bulan Maret. Nah, ada beberapa sumber buku yang membedakan adalah di titik ketiga, yaitu tepatnya di tanggal 22 September. Ada beberapa sumber yang menggunakan 23 September. Nah, tapi itu secara keseluruhan karena sebagian besar dasarnya masing-masing buku mempunyai dasar tersendiri. Jadi hanya 1 hari aja selisih ya. Kalian perhatikan di situ. Nah, tinggal kita mengkondisikan yang mana yang harusnya kita gunakan. Ya, kalau di sini Bapak menggunakan kedua-duanya karena sumbernya yang Bapak dapatkan juga adalah ada yang 22, ada 23. Oke. Nah, kita di luar konteks itu ya. Nah, ketika bumi berada di garis khatulistiwa, ya, ketika bumi berada di khatulistiwa, jadi akibat dari revolusi bumi, maka bumi pada saat itu mengalami siang dan malam sama, yaitu 12 jam, 12 jam. Namun, apa yang membedakan ketika bumi itu berada di garis balik utara atau berada di garis balik selatan, di posisi GBU atau di posisi GBS. Nah, ketika berada di posisi GBU, nah otomatis di situ belahan bumi utara yang mengalami atau yang mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak ketimbang belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara itu akan mengalami siang yang lebih lama atau yang lebih panjang dibandingkan belahan bumi selatan. Nah, belahan bumi selatan itu mengalami yang namanya malam yang lebih panjang. Ya, begitu pula ketika bumi berada di GBS, garis balik selatan bumi, ya. Garis balik selatan, ya. Nah, di situ belahan bumi selatan itu yang lebih banyak mendapatkan sinar atau cahaya dari matahari. Tentunya dengan demikian, lamanya siang pada belahan bumi selatan di bulan Desember itu lebih panjang ketimbang di belahan bumi utara. Nah, kalau di belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih panjang, di belahan bumi utara mengalami malam yang lebih panjang. Nah, jadi seperti itu konsepnya anak-anak ya. Jadi di bulan Juni, nah di situ belahan bumi utara mengalami siang yang lebih panjang, sementara belahan bumi selatan mengalami malam yang lebih panjang. Sebaliknya ketika berada di bulan Desember nanti, tepatnya mulai tanggal 22 Desember, nah di situ belahan bumi selatan mengalami siang yang panjang, sementara belahan bumi utara mengalami malam yang panjang. Nah, bagaimana berkaitan dengan revolusi bumi? Terkait yang berikutnya adalah akibat revolusi bumi adalah pergantian musim. Nah, tepat di tanggal 21 Maret, kemudian 22 September atau 23 September, dan kembali lagi di bulan Maret lagi, yaitu 21 Maret. Nah, itu posisi bumi kan masih berada di khatulistiwa tuh. Nah, maka belahan bumi utara itu mengalami musim semi ketika berada di bulan Maret. Nah, tetapi ketika di bulan September, nah itu dia mengalami musim gugur. Nah, bagaimanakah belahan bumi selatan? Belahan bumi selatan ketika di tanggal 21 Maret belahan bumi utara mengalami musim semi, maka belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Nah, ketika di bulan September belahan bumi utara mengalami musim gugur, maka belahan bumi selatan mengalami musim semi. Nah, sebaliknya ketika berada di garis balik utara, yaitu pada bulan Juni, nah ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa di belahan bumi utara itu mendapatkan sinar matahari lebih banyak ketimbang belahan bumi selatan. Tentunya di sini belahan bumi utara itu mengalami panas, ya, sementara belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Jadi begitu pula sebaliknya ketika berada di bulan Desember. Oke, nah sementara di sini ini berada di bulan Desember, di mana kalau kalian memperhatikan dari segi musim, ya, dari segi musim belahan bumi selatan ini mengalami musim panas, sementara belahan bumi utara mengalami musim dingin. Jadi seperti itu. Kalau dari segi musim ya tetap, kalau dari segi
lamanya siang dan malam, maka seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa ini berada di garis balik selatan, GBS. Jadi belahan bumi selatan yang siangnya lebih panjang, sementara belahan bumi utaranya malamnya yang lebih panjang. Nah, sekarang tinggal kalian lihat optionnya mana yang benar. Kalau A, belahan bumi utara mengalami musim semi, pasti salah. Musim semi itu berada di kisaran bulan Maret, sementara di sini ada di kisaran bulan Desember. Udah pasti salah. Kemudian yang B, belahan utara bumi mengalami waktu malam lebih lama dibandingkan siang, dan belahan selatan bumi waktu siangnya lebih lama dibanding malam. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi opsi yang benar adalah B, C dan D abaikan saja. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi opsi yang benar adalah B. Jika kalian menemukan soal seperti ini nanti, jadi itu kan konsepnya. Ya. Berikutnya, tekanan zat cair. Nah, seperti yang Pak jelaskan, ya, di tekanan zat cair itu membahas tentang hukum Pascal. Yang kedua adalah bejana berhubungan. Yang ketiga adalah hukum Archimedes. Nah, pada kesempatan ini di tekanan zat cair dapatnya menjabarkan yaitu hukum Archimedesnya. Nah, di hukum Archimedes, ingat ada 3 konsep yang perlu kalian kuasai di situ. Kapan benda tersebut terapung? Apa syaratnya? Perlu kalian kuasai. Kemudian kapan dia melayang? Apa syaratnya? Kemudian yang terakhir adalah tenggelam. Apa syarat suatu benda dikatakan tenggelam? Nah, itu yang perlu kalian kuasai. Nah, sementara di soal ini adalah kata kunci adalah, nah ini volume lambung kapal berada di bawah permukaan 4,2 meter kubik. Berarti masih ada lambung kapal yang tidak kena genangan air seperti itu. Jadi sebagian yang ada di bawah permukaan air, sebagian masih ada di atas permukaan air. Nah, ini udah kata kunci adalah terapung. Jadi bagaimanakah konsep terapung? Apakah syarat terapung? Nah, tolong diperhatikan. Syarat terapung, berat benda lebih kecil dari gaya ke atas, yaitu FA-nya. Nah, bagaimanakah konsepnya? Nah, perlu kalian ketahui dulu. Jadi berat kapal di awal kosong nih, pada saat kondisi kosong dia 16.000 Newton. Nah, kemudian rencananya dia akan mengangkut beban yang beratnya 14.000 Newton ditambah orang lagi. Nah, orang ini termasuk penumpang sama ABK. Nah, tiap orang itu beratnya adalah 600 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa maksimal orang yang bisa berada di kapal tersebut sehingga kapal itu akan tenggelam. Nah, syaratnya ingat dulu, bikin dulu ya, WBO artinya berat kapal pada keadaan kosong 16.000 Newton, kemudian WBR adalah berat barang yaitu 14.000, kemudian VTC adalah volume yang tercelup, ya, ini 4,2, kemudian G gravitasi, Rho massa jenis, W orang berat orang adalah 600 Newton per orangnya. Nah, sekarang bagaimana konsepnya? Nah, ingat konsepnya ini yang harus kalian kuasai, karena nanti soalnya kemungkinan bisa dikembangkan. Apakah masih W yang ditanya? Apakah WBR yang ditanya? Apakah WBO yang ditanya? Tapi tetap konsepnya seperti ini jika kalian menemukan soal bentuk cerita seperti ini. Nah, tetap konsepnya ini, ya. Jadi berat benda keseluruhannya itu di total, entah dalam keadaan di awal ditambah yang akhir berapa. Nah, itu baru dihubungkan dengan gaya ke atasnya. Ini gaya ke atasnya. Rho kali G kali VTC, ini gaya ke atasnya. Oke, ini berat bendanya. Ya, berat benda keseluruhannya ya. Nah, jadi kalau jelas seperti ini kan tinggal memasukkan WB 0 itu 16.000 ditambah WBR 14.000 ditambah W orang. Pak, ini kan ada 600 Newton. Nah, jangan dulu dimasukkan. Cari dulu W orang secara keseluruhannya berapa. Nah, kita baru selesaikan, ya. Kemudian Rho-nya 1000, G-nya 10, kemudian VTC-nya adalah 4,2. Nah, setelah itu kita selesaikan secara matematisnya, ya. Jadi W orang adalah, nah ini ditambah ini dapatnya ini 30.000, kemudian 1000 kali 10 kali 4,2 dapatnya 42.000. Sekarang pindah ruas, 42.000 dikurang 30.000 dapatnya
12.000 Newton. Jadi berat orang secara keseluruhannya adalah 12.000 Newton. Nah, sementara di redaksi soalnya adalah per orang itu 600 Newton. Nah, berapa banyak orang yang bisa ditampung di kapal tersebut? Nah, jadi N adalah W orang dibagi 600. Jadi 12.000 dibagi 600 dapatnya 20 orang. Nah, jadi maksimal di kapal tersebut hanya boleh ada 20 orang. Nah, jika lebih ya kemungkinan kapalnya akan tenggelam. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, ketika menjawab soal seperti ini. Oke, kita pelajari nanti hukum Pascalnya, apa saja contohnya, kemudian bicara berhubungan bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, jadi opsinya adalah C, 20 orang. Berikutnya hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton sendiri, di sini Bapak membahas hukum 2 Newton, di mana konsep yang bukan kuasi adalah di mana percepatan itu sebanding dengan resultan gayanya. Untuk menginginkan percepatan yang besar, tentunya kalian harus mendapatkan resultan gaya yang besar juga. Dengan resultan gaya yang besar, tentunya percepatannya akan semakin besar juga. Nah, bagaimana kalau resultan gayanya kecil? Nah, tentunya di sini juga percepatan juga dihasilkan juga semakin kecil. Nah, jadi sebanding dia. Kalau resultannya kecil, gaya percepatannya juga kecil. Kalau resultannya besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Nah, itu kata kuncinya. Nah, sekarang masing-masing gambar ini kalian cari resultan gayanya, ya. Oke, Bapak sudah bahas di sini. Secara matematis Bapak akan menjabarkan solusinya, nanti kalian mencoba sendiri, ya. Cari sendiri seperti ini konsepnya. Jadi di gambar 1 yang ingat konsepnya ya, gaya yang searah resultan gayanya dijumlah. Ya, gaya-gayanya dijumlah. Tapi gaya yang berlawanan arah resultan gayanya, maka untuk mencari resultan gayanya adalah gaya tersebut diselisihkan. Ya, selisih gaya tersebut. Ya, jadi yang besar dikurangi yang kecil, gitu aja caranya. Ya, jadi kalau dia berlawanan selisih, kalau dia searah jumlah. Nah, jadi di gambar 1 berarti 12 tambah 20 dikurang 16 dapatnya 16 Newton. Kemudian gambar 2 adalah ya ini searah semua, maka 20 ditambah 12 tambah 16 dapatnya 48. Kemudian di gambar ketiga adalah yang searah adalah 20 ditambah 12 Newton baru dikurang dengan 16 Newton. Nah, jadi dapatnya 16 Newton juga resultan gayanya. Kemudian yang terakhir adalah yang searah adalah 12 Newton sama 16 Newton. Kemudian selisihkan dengan 20 Newton. Jadi dapatnya 8 Newton. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang mana ya? Sesuai dengan pernyataannya adalah, pertanyaannya adalah benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah yang terbesar pastinya ada di gambar 2 dan yang terkecil adalah ada di gambar 4. Jadi opsi yang benar adalah D. Ya, jadi untuk memperoleh percepatan terbesar maka resultan gaya harus besar, yaitu ada di gambar 2. Untuk memperoleh percepatan terkecil maka resultan gaya harus kecil juga, itu tepat berada di gambar 4. Jadi seperti itu anak-anak, dan pelajari juga contohnya. Apa aplikasi dalam kehidupan sehari hukum 2 Newton, kemudian hukum 1 Newton gimana, hukum 3 Newton gimana. Cari juga yang hitung-hitungannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, berikutnya gerak lurus benda. Nah, gerak lurus benda ini ada 2 kategori anak-anak ya. Ada yang namanya GLB, ada yang GLBB. Nah, khusus di pembahasan ini adalah berhubungan dengan grafik. Begitu pula nanti kisi-kisinya berhubungan dengan grafik adalah grafik. Nah, jadi pelajari nanti grafik GLB sama GLBB. Nah, khusus di soal ini adalah secara random ya nanti ya soalnya itu. Nah, jadi Cakra, Danu, Karta, dan Fanat mengikuti perlombaan balap sepeda. Nah, dari data yang didapat secara berturut-turut menunjukkan grafik seperti pada gambar berikut. Cakra di grafik A, Danu grafik B, Karta grafik C, dan Fanat grafik D. Nah, siapakah pemenang dari lomba balap sepeda tersebut? Kata kuncinya, kalau sudah balapan sepeda, semakin cepat orang tersebut mengayuh sepedanya, maka dia pasti akan cepat berada di garis finish. Atau dengan kata lain, semakin bertambah kecepatannya, maka
orang tersebut yang akan cepat finish di garis finish. Nah, jadi di antara Cakra dan Okta dan Vanap, mana yang kecepatannya bertambah? Nah, kalian perhatikan Cakra ada di grafik A. Nah, itu kalian perhatikan, ini grafiknya adalah kelajuannya. Ini yang vertikal kelajuan, ini waktu. Jadi, ada berapapun waktunya, kecepatan kelajuan Cakra itu tetap stabil. Kok dari awal 5 ya tetap 5. Nah, jadi nggak mungkin Cakra yang akan mendapatkan atau yang memenangi lomba tersebut. Nah, kemudian yang B, ini waktu, kemudian ini kelajuan. Detik yang keberapa sampai ke detik terakhir. Ini kelajuannya bertambah. Nah, sudah pasti ini akan mendapatkan atau yang memenangi juara tersebut. Ya, memenangi perlombaan tersebut. Bukan juara ya, yang memenangi perlombaan tersebut. Nah, jadi si Danulah yang akan memenangi perlombaan balap sepeda. Kenapa yang lain tidak, Pak? Nah, kalau si Karta ini kan di awal kecepatannya tinggi nih, kelajuannya tinggi. Semakin beri waktu, kelajuannya malah berkurang, berarti diperlambat dia. Nah, ini contoh GLBB diperlambat. Kalau ini GLBB dipercepat. Ya, nah sementara yang grafik yang D adalah Vanap ini tidak memiliki makna ya grafiknya ya, karena di sini adalah kelajuan sama waktu. Kalau ini diganti grafik vertikal ini bukan kelajuan tetapi jarak S-nya, maka itu ada maknanya. Ya, kalau ini kelajuan sama waktu nggak ada maknanya. Oke anak-anak, jadi pemenangnya adalah si Danu. Berikutnya usaha. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dua orang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton. Mengalami kesulitan mendorong mobil mogok. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat dalam tabel berikut. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 Newton, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah siapa saja yang bisa membantu dua orang ini. Nah, ingat, resultan gaya seperti yang dijelaskan di soal sebelumnya, bahwa resultan gaya pada gaya yang searah dijumlahkan pada gaya yang berlawan arah selisihnya. Oke, itu kata kunci. Nah, sekarang kalau sudah berhubungan dengan gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Jadi, kalau gaya yang diberikan adalah dua orang itu adalah 200 sama 1 jadi 300 Newton. Sementara gaya geseknya 320 Newton, maka ini minus 20 Newton resultan gayanya. Ya, jadi gaya geseknya lebih besar ketimbang si dua orang ini. Nah, sehingga membutuhkan teman lagi untuk bisa memindahkan mobilnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi siapa saja yang bisa membantu dua orang ini? Apakah Arya Anta Bima? Apakah Anta Bima Surya? Apakah Bima Surya Yamna? Ataukah Surya Yamna Arya? Nah, ingat logikanya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, agar bisa memindahkan, kalian cari gaya yang paling besar yang terdapat di tabel ini. Kemungkinan Arya Anta, kemudian Surya sama Yamna. Jangan cari yang paling kecil. Kalau nanti kalau secara logika ini ada tipe soal hitung-hitungan tapi nggak perlu kalian hitung. Nah, seperti itu. Ada soal hitung-hitungan tapi kadang kita nggak perlu menghitung. Kita bisa buktikan. Nah, kalau soal seperti ini, ya, yang paling besar kan kemungkinan Arya Anta, Surya Yamna. Nah, kalau ada option Bima, ya udah pasti salah itu. Ya, bisa kalian cek nanti. Option A ada Bimanya, option B ada Bimanya, option C ada Bimanya, udah pasti. Itu udah pasti kecil nanti hasilnya, nggak akan mencapai sesuai target yang ditentukan. Nah, sementara yang D tidak ada Bima, udah pasti ini nanti. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Ingat konsepnya. Untuk menjawab itu, ingat konsepnya W sama F kali S. Kalian fokusnya cari dulu resultan gaya keseluruhan dari rumus ini. Jadi W-nya masukkan angka dulu, S-nya masukkan angkanya berarti 7.000, resultan gaya sama 10. Ya,
Jadi resistance gayanya adalah 7000 dibagi 10, tapi dapatnya 700 Newton. Jadi secara keseluruhan resistance gayanya adalah 700 Newton. Nah, dari 3 orang ini, penambahan 3 orang ini ditambah dengan 2 orang tadi, ya 2 orang ini, terus dikurangi dengan gaya gesernya, itu nanti hasilnya harus 700 Newton. Nah, kalau menemukan itu, pasti itu dah jawabannya. Nah, Bapak langsung saja ya Nana ya. Versi pertama, Arya, Anta, dan Bima. Nah, jadi Arya, Anta, dan Bima ini total keseluruhan ditambah lagi 2 orang yang tadi, ya, yang 2 orang ini, jadi 200, kemudian gaya gesernya 320, jadi ini udah minus 20, jadi totalnya 3 orang ini dikurang 20, hasilnya adalah 530 Newton, berarti masih kurang. Ya, belum mencapai 700 Newton. Berarti tidak salah jawabannya. Versi yang kedua adalah pilih opsi nomor 2, Anta, Bima, Surya. Nah, ini dapatnya 600 Newton. Nah, jadi tak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bima, Surya, dan Yamna. Nah, Bima, Surya, dan Yamna itu mendapatkan 650 Newton. Lagi sedikit, lagi 50 Newton. Nah, pasti yang D. Ya. Jadi seperti itu, Nana. Konsepnya adalah kalian kuasai resultan gaya, kemudian rumusnya. Ya, ini yang terpenting. Rumus usaha itu gimana? W 9F kali S. Oke, itu saja. Nanti di soal bisa jadi dikembangkan soalnya apakah dia lebih dari 2 orang ataukah kurang dari 2 orang, ya tergantung nanti kalian menemukan soalnya, ya. Yang penting kalian konsepnya ingat, kuasai gimana formula usaha itu. Oke, berikutnya pesan sederhana. Nah, di pesan sederhana ini Bapak membahas kalian ketahui bahwa pesan sederhana itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang namanya tuas. Tuas pun dibagi menjadi 3. Ada yang namanya tuas tipe pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada yang pesan sederhana yang tipe katrol, ada yang bidang miring. Nah, itu. Nah, khusus di pembahasan ini adalah terkait tentang tuas. Nah, kebetulan yang Bapak berikan adalah tuas tipe yang pertama. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban, ya. Nah, untuk membahas soal yang seperti ini, ingat konsepnya, ya, bahwa di soal ini, kalau konsep tuas kan beban kali dengan beban sama dengan kuasa kali dengan kuasa, atau pindah posisi kuasa kali dengan kuasa sama dengan beban kali dengan beban. Nah, tapi karena di soal ini tidak dicantumkan mana bebannya, mana kuasanya, jadi kalian sama-sama aja. Boleh kalian pakai W1 atau F1, boleh, terserah. Yang penting dia sama-sama, ya. Nanti aku berikan. Nah, batang besi sepanjang 1 cm digantung dengan tali di bagian tengahnya sebagai tuas seperti gambar berikut. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeserkan beban titik-titik. Nah, tentunya karena ini panjang keseluruhan adalah 100, otomatis dari titik tumpu di tengah-tengah ini berarti tersisa lagi 10 cm. Kalau di sini tersisa lagi 20 cm, berarti ini tepat di sini 30 cm. Ya, karena yang kepakai adalah 20. Nah, sekarang karena permainan pergeseran, ketika soal input ini sistem dua coba jadinya, ya. Kita membuktikan option ini apakah benar atau salah. Langsung aja seperti ini konsepnya. Ingat, W kali LB sama dengan F kali LK. Karena ini W-nya tidak dicantumkan, F-nya tidak dicantumkan, tapi massa yang dicantumkan, maka langsung saja kita main massa. Ini saja kan gravitasi, karena baik di ruas kiri maupun kanan gravitasinya sama, maka diabaikan saja gravitasinya. Ya, kalian gunakan rumus yang seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini, massa saja langsung dimainkan. Nah, jadi massa 1 kali elemen 1 sama dengan massa 2 kali elemen 2. Nah, ini saja, pokoknya ruas kiri sama ruas kanan harus sama angkanya. Kapan kalian menemukan angkanya berbeda, berarti bukan itu jawabannya. Nah, kita cek sekarang option yang A. P-nya 20 cm menjauhi K. P ini digeser menjauhi K sebesar 20 cm. Apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Kalau dia namanya menjauh, berarti dia bergerak ke kanan kan? Berarti di sini jaraknya akan berkurang. Ini dikurangi lagi 20. Jadi kalau kita pakai ini L1, maka L1-nya adalah 20 cm jadinya. Ya, sementara yang di sini Q-nya 10 cm mendekati L. Berarti jaraknya ini kan bertambah lagi 10, jadinya 20 sama 10 jadinya 30.
ya. Jadi 6 kali 20. Nah, 6 ini massa 1, massa P-nya kali 20 karena berkurang dia. Bukan 20-nya ini ya ke sini ya, bukan, tapi bergeser sini 40 dikurang 20 dapatnya 20 juga. Kemudian M-nya 2 kali 30. Dari mana dapat 30? Ya 10 ini ditambah dengan 20 karena dia mendekati L. Nah, jadi sama enggak hasilnya? Kan 120 tidak sama dengan 60. Jadi option yang A udah pasti bukan itu jawabannya. Yang kedua adalah P-nya 15 menjauhi K, berarti ini berkurang 15. Jadi dapatnya 25 ya. Kemudian Q-nya 25 cm mendekati L, berarti 45. Tinggal kalian kalikan. Nah, ternyata nggak dapat jawaban. Ya, tidak sama. Option yang ketiga, nah ini langsung saja ya. Jadi P-nya 25 cm menjauhi K. Berarti 40 dikurang 25 dapatnya 15. Kemudian yang ini 25 cm mendekati E, berarti ditambah. Berarti 20 tambah 25. Jadi jadinya 45. Jadi 6 kali 15 sama dengan 2 kali 45. Sama enggak? Sama. Nah, udah pasti ini jawabannya yang benar. Nggak perlu lagi dites lagi mencari D ya. Udah pasti beda jawabannya. Nah, jadi yang benar adalah C. Jadi seperti itu kalian menjawab soal jika kalian menemukan seperti ini. Jadi kemungkinan bisa soalnya yang sama masih seperti ini, hanya saja nanti dikembangkan. Ya tergantung nanti kalian melihatnya di hari H-nya nanti. Oke. Berikutnya gelombang. Nah, perlu Pak ingat kembali karena ini jujur aja materinya ini harus kalian review kembali, kalau tidak ya kalian akan lupa. Nah, dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama, mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Nah, ini 8 kali itu sudah masuk N-nya ya. Kemudian waktunya itu T-nya adalah 10 detik. Nah, ketika berarti N sama T sudah diketahui. Jadi kalian bisa mencari frekuensi atau periodenya. Nah, tinggal sekarang kalian berikutnya apa yang ditanya di sini. Nah, di sini yang adalah rambat gelombang. Cepat rambat gelombang berarti V. Nah, untuk mencari V syaratnya harus ada lambda, panjang gelombang. Berarti panjang gelombangnya adalah itu yang perlu kalian cari. Apa ini panjang gelombang? Bukan, ini jarak. Ya, jarak gelombang beda dengan panjang gelombang. Ya, ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lainnya, keduanya berada di puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah, 1 bukit. Bagaimana kan gambarnya? Antara perahu 1 dengan perahu 2 itu berjarak 4 meter, di mana keduanya ini berada di puncak gelombang. Kemudian diantaranya terdapat 2 lembah. Nah, ini lembah namanya, ini juga lembah namanya, dan 1 bukit. Nah, ini dia. Jadi berapakah panjang gelombangnya? Nah, seperti sebelumnya sudah Pak berikan formula ya di modul. Nah, jadi tahap pertama kalian harus cari, kalian menentukan apakah kalian menggunakan cepat rambat gelombang itu menggunakan frekuensi, apakah periode. Itu yang terpenting. Jika kalian menggunakan frekuensi, maka langkah pertama kalian harus cari frekuensinya. Yang kedua adalah panjang gelombang, yang terakhir baru kalian masuk rumus. Ataukah kalian menggunakan periodenya. Kalau kalian menggunakan periode, cari periodenya pertama, setelah itu baru panjang gelombang, baru terakhir cepat rambat gelombang. Nah, di pembahasan kali ini Bapak memberikan atau Bapak menjawabnya menggunakan frekuensi. Maka formula frekuensi adalah N per T. Kalau periode T per N. Nah, tinggal kalian pilih yang mana saja, sama saja. Ya, jadi N per T berarti N-nya 8, T-nya 10. Jadi 8 dibagi 10 dapatnya 0,8 Hz. Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 0,8 Hz. Nah, bagaimanakah sekarang kalian mencari panjang gelombang? Nah, panjang gelombang adalah X per M kali 4, di mana M-nya banyaknya kotak, ya, dikali 4. Nah, ingat, ini berapa kotak? Nah, ingat, satu lembah ini 2 kotak, ini bagi 2 ya. Atau satu bukit ini 2 kotak juga, bagi 2. Nah, jadi ini 2, ini 2, ini 2. Berarti ini sudah 6, 7, 8. Jadi ada 8 kotak. X-nya adalah 4. Berarti X-nya adalah 4 per 8 kali 4. Jadi dapatnya 2 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 2 meter. Ya.
Ingat, panjang gelombangnya 2 meter. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kalian tinggal masuk rumus. Cepat rambat gelombang, panjang gelombang kali F. Nah, panjang gelombangnya adalah 2 kali 0,8, dapatnya 1,6 meter per second. Nah, seperti itu gambarannya anak-anak. Ya, nanti bisa saja dikembang apa langsung menggambar. Ya, mungkin langsung gambarannya, tinggal kalian konsepnya. Kalau tadi cepat rambat gelombangnya, ya kalian seperti ini konsepnya. Oke? Jadi seperti itu jawabannya anak-anak. Jadi jawabannya adalah C. Jadi tentukan dulu. Kalian mencari cepat rambat gelombang itu menggunakan frekuensi ataukah periode. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah optik. Nah, optik di sini yang pertama kita bahaslah tentang cermin. Ya, cermin datar. Nah, dua cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar. Jika sudut cermin diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan terbentuk menjadi berapa? Awalnya, kondisi awal benda, ini dua cermin ya, cermin 1, cermin 2. Ini bendanya, ada berapa bayangan kita hitung. B aksen itu menunjukkan bayangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bayangan, kita nggak tahu berapa sih sudutnya. Nah, kita kan mencari dulu sudut awalnya berapa, setelah itu baru kalian perkecil, berarti kalau diperkecil berarti dikurang 15, berarti sudut awal dikurang 15, setelah itu baru kalian tahu berapa sih jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, ingat konsepnya. Konsepnya N itu menunjukkan banyaknya atau jumlah bayangan yang terbentuk. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah cermin. Nah, dari sini kalian beranjak. Nah, cari dulu sudut yang di awal. Ya, sudut awal ini berapa sih sehingga menghasilkan bayangan sebanyak 5. Nah, jadi N-nya 5 dulu. Ya, N-nya 5, kita cari alfa, pindah ruas, minus 1-nya ini berarti 5 ditambah 1, jadinya 6. Jadi alfanya 360 dibagi 6. Ya, pindah posisi ya. Jadi jangan matematisnya yang nggak bisa. Ya, jadi dapat 60 derajat. Berarti di awal sudutnya 60 derajat. Nah, sekarang diperkecil menjadi 15 derajat, berarti 60 dikurang 15 jadinya 45 ya. Jadi untuk menentukan jumlah bayangan berarti N sama dengan 360 derajat dibagi 45 derajat, setelah itu baru dikurang 1. Jadi 8 dikurang 1 dapatnya 7 buah. Jadi setelah diperkecil 15 derajat, berapakah jumlah bayangan terbentuk? Yaitu sebanyak 7 buah. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk kalian menemukan atau menyelesaikan soal tentang cermin datar. Jadi nanti kemungkinan soalnya akan dikembangkan, sudutnya akan berubah. Ya, atau dia bermain dari sudut, atau dia masih bermainnya dari bayangan. Ya, tergantung nanti kalian di hari-harinya. Ya, perlu dipelajari konsep yang Pak berikan ya anak-anak ya. Nah, berikutnya optik, soal optik yang kedua. Nah, di sini pelajari juga materi tentang cacat mata ya. Ada yang miopi, rabun jauh, atau hipermetropi, rabun dekat. Nah, sekarang ingat, miopi, rabun jauh itu identik dengan minus kekuatan lensanya. Kemudian kalau hipermetropi, rabun dekat, itu identik dengan plus ya. Nah, Tara dan Damini menderita cacat mata hipermetropi dan menggunakan kacamata dengan ukuran masing-masing plus 2,5D, D adalah dioptrinya, kekuatan lensa, kemudian plus 1D. Nah, perbandingan jarak baca mata Tara dan Damini jika mereka tidak menggunakan kacamata berapa? Nah, ingat konsepnya. Orang yang menderita hipermetropi atau rabun dekat, ciri-cirinya bayangan jatuh di belakang retina. Kemudian baca normalnya itu di atas 25 cm. Ingat, orang normal itu bisa baca pada kisaran jarak 25 cm. Tapi setelah itu kalau lebih daripada itu dia nggak bisa, setelahnya baru bisa menjawab berarti dia menderita rabun apa. Jadi rabun dekat ya. Nah, jadi kalau rabun dekat
dia nggak bisa melihat benda-benda yang dekat membacanya. Dia selalu membaca yang jauh. Ya, jadi rabun dekat nggak bisa melihat yang dekat. Kalau rabun jauh nggak bisa melihat yang jauh. Jadi dia bacanya seperti ini. Ya, nah sekarang puktum remutumnya ya itu tak terhingga. Titik terjauhnya tak terhingga. Kemudian dia akan bisa dibantu dengan lensa cembung. Ya, lensa cembungnya lensa cembung atau lensa positifnya yaitu dengan formula pH 100 per S dikurang 100 per pp. Nah, S ini bisa nanti kalau tidak dicantumkan nilainya, kalian bisa menggunakan SN-nya yaitu sebesar 25 cm. Nah, pp ini adalah punktum proksimum, titik terdekat yang masih bisa dibaca oleh si penderita. Ya, jadi pp-nya. Nah, kita cari pp-nya sekarang. Nah, rumus cepatnya Pak udah berikan di sini. Jadi kalian mencari PP perbandingan dua buah ini bisa PP1 per PP2 sama dengan 4 kurang pH2 per 4 dikurang pH1. Nah, pH itu apa? Yaitu kekuatan lensa hipermetropi. H itu hipermetropi. Ya. Jadi ini rumus jadi yang Pak berikan ya, Pak, yang memiliki rumus simpanan. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian tinggal memasukkan angkanya aja. PP tara atau PP1 per PP2 sama dengan 4 dikurang 1 per 4 dikurang 2,5. Jadi dapatnya 3 per 1,5. Rasionalkan dulu supaya nggak ada koma-koma, sama-sama kali 10. Berarti 30 kali 30 per 15. Jadi seperti itu. Setelah itu kalian sederhanakan. Sama-sama bagi 5. Jadi, atau sama-sama bagi 15 bisa juga. Jadi 2 berbanding 1. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, nanti soalnya bisa jadi kembangkan. Kalau di sini adalah hipermetropi, bisa saja nanti miopi. Kalau miopi gimana Pak rumusnya ya? Kembali lagi review bukunya ya. Jadi Pak tekankan kalau miopi, kalau dia dibantu dengan lensa negatif. Ya, lensa cekung. Yaitu dimana formulanya PM, kekuatan lensa miopi, PM itu sama dengan minus 100 per PR. PR itulah punktum remotum, titik terjauh yang masih bisa dibaca oleh si penderita. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara di sini adalah cacat mata yang hipermetropi. Oke, kita lanjut anak-anak. Jadi opsinya benar adalah 2 berbanding 1. Kita lanjut ke listrik statis. Nah, ini sudah materi di kelas 9. Nah, ingat kembali ke teori. Listrik statis yang berhubungan dengan teori adalah ada 2 kategori ya. Terjadinya listrik statis yaitu antara rambut dengan penggaris atau penggaris dengan rambut, ya. Bisa juga kain wol dengan penggaris. Nah, itu konsepnya sama. Antara kain wol dengan penggaris itu konsepnya sama dengan penggaris dengan rambut. Nah, kenapa penggaris itu bisa menarik sobekan kertas? Nah, karena penggaris itu mendapat muatan elektron atau mendapatkan elektron. Dari mana mendapatkan elektron? Dari elektronnya. Kalau kita menggunakan penggaris dengan rambut, maka penggaris itu mendapatkan elektron dari rambut, ya. Atau penggaris dengan kain wol. Dari mana dia dapat elektronnya? Dari kain wol. Nah, sama demikian, ya. Jadi di sini karena elektron tersebut berpindah dari kain wol ke penggaris atau dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris ini bisa menarik sobekan kertas tersebut, sehingga ini salah satu adalah listrik, namanya listrik statis, ya. Jadi seperti itu konsepnya Pulkanic kuasai. Kemudian yang Pulkanic kuasai lagi adalah kaca dengan kain sutra. Nah, kaca dengan kain sutra ini konsepnya berbanding terbalik dengan tadi yang namanya penggaris dengan rambut atau penggaris dengan kain wol. Kalau sutra sama kaca, sutranya yang akan bermuatan negatif, sementara kacanya akan bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Karena kaca akan melepaskan elektronnya atau elektronnya akan berpindah menuju kain sutra. Nah, sehingga kain sutra ini nanti bisa menarik
sesuatu yang ukurannya kecil seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti soalnya bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk soal cerita seperti ini. Nanti opsinya bisa dalam bentuk tabel, ataukah masih dalam bentuk redaksi soal biasa seperti itu. Ya, tinggal kalian harus kuasai konsepnya, kuasai. Kalau penggaris dengan rambut gimana konsepnya itu akan sama dengan konsep penggaris dengan kain wol, atau yang satunya lagi kaca dengan kain sutra. Oke, Pak udah jelaskan ya. Nah, kalau ketemukan soal seperti ini, pilihan opsinya seperti ini. Nah, ingat tadi Pak udah bilang, yang berpindah itu adalah elektron. Nah, sekarang sisir plastik dengan rambut. Siapakah yang melepaskan elektron? Sisir plastik udah pasti salah. Yang A udah pasti salah, nggak usah, abaikan aja. Yang B, sisir plastik menerima elektron, rambut menerima, nggak mungkin kedua-duanya menerima. Siapa yang akan melepaskan? Nggak mungkin. Dalam satu peristiwa kejadian antara dua buah sistem yang sedang akan berinteraksi, nah ini salah satu pasti akan melepas dan satunya pasti akan menerima. Nah, jadi nggak mungkin keduanya menerima atau keduanya melepas. Nah, seperti itu ya. Jadi opsinya B udah pasti salah. Kemudian kita lanjut ke opsi yang ke C. Sisir plastik menerima elektron, rambut kehilangan. Nah, oke, yang ini karena dia kehilangan. Oke, dia masuk kategori. Kemudian batang kaca kehilangan, kain sutra menerima. Nah, ini yang Pak bilang. Jadi opsinya benar adalah C. Jadi yang D abaikan saja, ada opsi salah. Ya, di manakah kesalahannya? Oke, kita lihat. Sisir plastik kehilangan, rambut kehilangan. Nah, mungkin kedua-duanya. Oke, seperti itu anak-anak. Menjawab soal seperti ini, ya. Nanti saya akan menemukan soalnya bervariasi. Apakah opsinya masih dalam bentuk tabel seperti ini, ataukah soalnya dalam bentuk tabel? Opsinya apakah tabel ataukah tidak? Ya, itu tergantung nanti. Yang penting kan kuasai konsepnya. Oke, berikutnya dari listrik dinamis. Nah, dari listrik dinamis, ingat kuasai. Ya, rangkaian campuran itu gimana cara menyelesaikan untuk mencari hambatan totalnya. Atau rangkaian seri gimana cara mencari R total. Atau rangkaian paralel gimana caranya mencari R total. Itu yang perlu kalian ingat kembali. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya GGL. Nah, gimana konsep GGL? Nah, itu perlu kalian ingat. Nah, untuk mencari kuat arus dengan menggunakan GGL, yaitu GGL per R total ditambah R kecil hambatan dalam. R total yang besar ini adalah hambatan luar. Nah, hambatan luar ini bisa dalam bentuk rangkaian seri, bisa dalam bentuk rangkaian campuran, ataukah dalam bentuk rangkaian paralel. Nah, jadi seperti itu. Kalau paralel gimana, Pak udah berikan rumus cepat di situ. Kalau paralel gimana rumus cepatnya, kemudian seri gimana, kemudian campuran gimana ya. Nah, tolong diingat kembali ya. Ingat konsepnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian bikin ketahui dulu. Nah, caranya untuk menjawab ini adalah selesaikan dulu paralelnya. Setelah itu nanti kalian dapat R total paralelnya, baru nanti kalian tambahkan R kecil. Nah, tinggal masukkan angka. Nah, untuk rumus cepatnya paralel, kok ingat kembali, RP sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Sorry ya, di sini harus R2 ya. Maaf. Baru kalian masukkan 40 kali 60 per 40 tambah 60. Nah, jadi 40 kali 60 boleh kalian selesaikan 2400, 40 tambah 60 dapat 100. Coret-coret nolnya ya, hilangkan, jadi dapatnya 24 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian masuk ke rumusnya ini. Jadi I sama dengan GGL per R tambah R kecil. R besar ini adalah hambatan luarnya, 24 ditambah R kecil 1. Jadi 10 per 24 tambah 1 dapatnya 10 per 25. Ini sama dengan 0,4 ampere. Jadi kuat arus yang ada dalam rangkaian tersebut sebesar 0,4 ampere. Oke? Jadi seperti itu anak-anak. Jadi nanti soalnya bisa dikembangkan apakah nanti soalnya rangkaian campuran atau rangkaian seri, apakah menggunakan hambatan dalam. Kalau nggak menggunakan hambatan dalam ya langsung rumusnya GGR per R gitu, seperti itu ya. Oke, itu yang bisa Pak jelaskan dari dinamis. Berikutnya adalah magnet. Nah, untuk magnet ingat konsepnya, jangan sampai proses membuat magnet ada 3 ya. Dan cara menggosok, ingat kuasai konsepnya. Kemudian induksi, ingat. Kemudian elektromagnetik ya.
ya dengan mengalihkan arus arah ya. Kita berikan arus bolak-balik, nanti dia akan menjadi magnet apa-apa. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini proses ada elektromagnetisasi, yaitu proses elektromagnet. Ya, proses elektromimetisasi. Ya, atau elektromagnet. Nah, ingat konsep elektromagnet. Bapak udah memberikan konsepnya sebelumnya bahwa kalian menggunakan kedah tangan kanan. Langkah pertama harus kalian kuasai positifnya ada di mana, negatifnya ada di mana. Kalian fokusnya positifnya. Nah, jika kalian menemukan gambar seperti ini, maka yang panjang ini menunjukkan positif, yang pendek negatif. Nah, kalian fokusnya yang panjang. Nah, yang panjang berarti kalian bergerak ke arah kiri. Ya, fokusnya ke kiri. Nah, di yang kedua ini apakah kelihatan garisnya atau tidak? Kalau kelihatan garisnya itu artinya masuk. Kalau tidak kelihatan garisnya berarti keluar. Nah, ingat konsepnya. Kalau masuk tangannya gimana? Nah, kalau masuk tangannya seperti ini. Ya, kalau masuk tangannya seperti ini. Manggil teman. Nah, hey, kesini. Nah, kalau keluar, kalian minta uang. Nah, jadi ini kan prosesnya keluar. Jadi minta uang. Nah, seperti itu cara mengingatnya aja ya. Nah, ingat jempol menunjukkan kutub utara, maka Q-nya utara, P-nya pasti selatan. Nah, sekarang antara batang AB dengan PQ ini proses induksi imbas ya. Jadi pasti berlawanan. Kalau ini P-nya kutub selatan, maka B-nya pasti kutub utara. A-nya kutub selatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kalian mengetahui A-nya kutub selatan, B kutub utara, P kutub selatan, Q-nya kutub utara. Nah, sekarang lihat pertanyaannya. Pada gambar di atas, maka pernyataan yang benar adalah ujung A batang besi dengan kutub P magnet permanen akan tarik menarik. Benar nggak? A sama P ini tarik menarik. S sama S yang sejenis masa tarik menarik? Nggak mungkin kan? Nah, ini seharusnya tolak menolak. Berarti opsi A salah. Yang B, ujung A batang besi dengan kutub Q itu akan tolak menolak. Benar nggak? S sama U tolak menolak, seharusnya dia tarik menarik karena ini berlawanan kutubnya. Harusnya kalau didekatkan dia akan tarik menarik. Nah, pasti salah opsinya. Yang C, B batang besi dengan kutub Q maka permanen akan tarik menarik. B sama Q, B sama Q, utara. Apakah sama tarik menarik? Nggak mungkin karena ini sejenis, tolak menolak. Berarti yang benar ada pasti D. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti bisa dikembangkan nanti soalnya, apakah nanti soalnya kah imbas dikeluarkan ataukah induksinya dikeluarkan ataukah masihkah elektromagnetnya seperti ini atau menggosok yang keluar. Nah, tapi konsepnya harus komunikasi. Kalau menggosok maksudnya gimana? Induksi gimana? Kemudian elektromagnet gimana? Ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya asam basa. Nah, ini materi kelas 7 ya tentang kimia ya. Langsung Pak singgung aja di sini. Nah, kata kuncinya ingat. Asam itu mewakili merah. Ya, pokoknya kondisi akhirnya harus merah. Itu pasti asam. Entah di awalnya dia warnanya biru, apakah di awal merah, pokoknya di akhir fokusnya harus merah. Itulah asam. Basa pun juga sama. Kalau basa biru, awal mau dia merah mau biru, pokoknya mintanya di akhir biru, itu pasti basa. Tetapi kapan kalau dia menggunakan lakmus merah di akhir merah, baru dites menggunakan lakmus biru ya di akhir ya berwarna biru. Nah, jadi ini sudah pasti namanya benda larutan tersebut adalah yang namanya netral. Nah, perlu kalian ketahui ya. Jadi sekarang fokusnya adalah di larutan yang diuji adalah K. Awalnya merah berakhir di biru, biru. Jadi ini adalah biru, berarti larutan K ini adalah basah. Kemudian L ini merah awalnya, berakhir merah, ini biru, merah, berarti ini asam. Berikutnya merah menjadi biru, biru menjadi biru. Nah, biru, jadi ini basah.
Kemudian yang terakhir, ini yang bukannya merah, dia tetap merah, biru tetap biru. Ini yang Pak bilang tadi. Larutan N ini adalah larutan netral. Nah, sekarang pertanyaannya adalah larutan yang bersifat basah, netral, dan asam berturut-turut, maka yang basah bisa K, bisa M duluan, kemudian netralnya adalah N, kemudian asamnya adalah L. Maka di akhir cari L, ya. K-nya K, apakah K benar? Nah, ini hati-hati menjawab nanti ya, jangan sampai salah. Jadi yang diminta asam itu basah, netral, asam berturut-turut. Nah, kalau KLM, KLM. Nah, ini nggak ada jawaban ya. Kalau kalian perhatikan ini nggak ada jawaban. Ya, kalau kalian perhatikan kalau option yang B, option yang A, K, basah. Sementara oke, L-nya asam, sementara yang adalah netral. Salah. Kemudian ini netral, asam dulu, sementara yang minta basah dulu. Yang C basah, berikutnya ternyata ada ya. Berikutnya N-nya netral, terakhir K, kembali lagi ke basah. Nah, seharusnya ini L ya. Seharusnya L di sini. Ini mohon maaf, ini seharusnya L. Nah, jadi opsinya seharusnya C. Ya, dengan catatan ini K-nya harus diganti dengan L. Jadi MNL seperti itu. Ya, jadi basah, netral, asam. Oke, jadi seperti itu. Ingat kata kunci ketika kalian menemukan soal asam basah adalah asam itu pokoknya di akhir dia merah. Kalau basah adalah di akhirnya dia biru. Kalau dia menggunakan lakmus merah dan basah, kalau dia menggunakan lakmus merah adalah tetap merah atau biru tetap menjadi biru, ini berarti larutan tersebut adalah netral. Oke. Kemudian unsur senyawa dan campuran, bagaimana kita bisa membedakan unsur senyawa dan campuran? Ini juga kembali kalian review kembali materi kalian di kelas 7. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, ada satu pernyataan, kemudian diminta apakah dia termasuk unsur, apakah untuk minta senyawa, ataupun campuran. Nah, ini tolong kalian pelajari kembali ciri-ciri unsur gimana, senyawa gimana, campuran gimana. Nah, berdasarkan data di atas, sifat unsur senyawa nomor berapa? Nah, oke. Kemudian Pak tekankan bahwa dari unsur senyawa dan campuran ini ada penyusunnya apa, sifatnya apa, prosesnya apa. Nah, tolong dicatat kembali atau kalian review kembali dan baca-baca lagi materi di modul yang sudah Pak berikan. Nah, khusus untuk di unsur senyawa dan campuran belum Pak kasihkan ya, karena ini kemarin itu ramahnya adalah di kimia, sementara yang Pak bahas adalah fisika. Jadi yang kemarin itu unsur senyawa campuran Bapak dapat menjelaskan. Nah, tapi di kesempatan ini tolong kalian pelajari bahwa unsur itu penyusunnya disusun oleh zat murni atau zat tunggal, kemudian tidak dapat dipisah secara zat kimia, kemudian sifatnya gimana, lebih sederhana dari senyawa, kemudian prosesnya tersedia di alam. Begitu juga senyawa dan campuran. Tolong kalian bisa catat ini, ya. Nah, dari ini kalian bisa menjawab ini. Misalnya pernyataan pertama, disusun oleh zat murni atau zat tunggal, benar tidak? Nah, ini pernyataan satu, udah pasti benar. A sama B, berarti option A dan B aja kan yang fokuskan. Sementara A dan B ada yang sama, tiganya yang sama. Yang membedakan adalah 2 sama 5. Nah, kalian ujinya apakah 2 apa 5, itu aja. Kalian ujinya 2 adalah, lihat, disusun oleh beberapa zat, benar nggak? Disusun oleh beberapa zat. Nah, disusun oleh beberapa zat itu membentuknya campuran. Nah, sementara yang adalah unsur, berarti ini salah. Berarti opsi yang benar adalah 5. Yang pernyataan 5. Jadi opsi yang benar adalah B. Jadi seperti itu anak-anak menjawabnya. Yang penting kalian teorinya tahu, maka kalian akan bisa. Tanpa semua pernyataan kalian cek kebenarannya, nggak perlu seperti itu. Ya, jadi cukup beberapa pernyataan yang kalian cek kebenarannya, kalian cocokkan dengan optionnya, dan sendirinya nanti akan tereliminasi optionnya. Oke, mungkin ini yang terakhir.
ya, sifat fisika dan kimia. Nah, bagaimana kalian menyelesaikannya? Ingat, fisika itu sifatnya masih sedia kala di awal, ya, masih sama. Kemudian kimia itu akan menghasilkan zat baru, pokoknya akan menghasilkan zat baru. Nah, sekarang contoh nih, kita akan bahas langsung. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Adakah sifatnya berubah di awal, kondisi awal sama kondisi akhir? Kayu padat kan, menjadi kursi sama meja, masih kah padat dia? Ya masih. Apakah dia berubah jadi lembek? Nggak mungkin. Nah, jadi satu ini adalah pasti sifat fisika. Sementara yang kita kan sifat kimia kan, berarti ada angka satu udah pasti salah, nggak usah dibahas lagi. Kemudian pagar besi yang berkarat. Nah, besi awalnya biasanya apa? Mulus kan? Ya. Tapi kalau udah berkarat berarti kan ada apa? Ada perubahan bentuk. Ya. Ada yang menghasilkan zat baru. Apa itu? Karatan. Saya mau katakan beli besi yang belum karat, harganya nilainya sangat mahal sekali. Ketika sudah berkarat, mahal nggak harga besi tersebut? Mungkin. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Jadi pagar besi yang berkarat karena ini ada oksidasi, ya berkarat, ya karena ada pengaruh oksigen, ya. Jadi pernyataan nomor 2 itu termasuk kategori sifat kimianya. Berarti ada angka 2 dan pasti benar. Nah, ini ada 2, ada 2, ada 2. Nah, jadi yang ada angka 1 kan pasti salah tadi. Tapi fokusnya C sama D, 22. Nah, tinggal sekarang mengatasinya 3 atau 4. Nah, kertas digunting menjadi potong-potong kecil. Berubahkah kertas itu sifatnya? Kertas ya kertas. Ketika ada potong-potongnya masih kertas sifatnya. Tetapi ada nggak dia menghasilkan zat baru? Kertas seperti ini ada menghasilkan zat baru. Berarti yang 3 itu sifat fisika. Jadi yang benar pasti 2 dan 4. Kita cek, buah-buahan dibiarkan berhari menjadi busuk. Awalnya buah tersebut utuh. Ketika sudah mengalami yang namanya oksidasi, lama-kelamaan juga dia akan menjadi membusuk. Ya, kalau busuk bisa nggak kalian makan? Ada apa di situ? Ya, ada bakterinya kan mungkin bisa di situ. Ya, jadi sudah menghasilkan zat baru. Ya, apel yang busuk atau buah apapun itu, kalau lama-kelamaan dia akan membusuk. Dan itu sudah menghasilkan zat baru. Nah, jadi opsi yang benar adalah 2 dan 4. Nah, jadi seperti itu anak-anak, kemungkinan nanti soalnya bisa masih sifat kimia yang tanya, atau juga nanti sebaliknya sifat fisika yang tanya. Nah, itu gambaran secara umum yang bisa Pak berikan dari 19 sub materi pemaparan kisi-kisi soal ujian pemantauan sekolah. Nah, tolong kalian pelajari modul-modul yang Pak berikan. Nah, jadi sehingga kalian bisa mereview kembali materi yang sudah Pak berikan 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Baik, itu yang bisa Pak jelaskan di kisi-kisi ujian pemantauan sekolah. Bertemu kembali nanti di video pembelajaran berikutnya terkait contoh-contoh soal, baik itu di soal di kelas 7 ataupun di kelas 8. Baik, oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya.